Hai guys, apa kabar kalian yang suka healing? Semoga selalu diberi keselamatan. Karena kali ini kita bakal ngebahas kisah pasutri yang liburan tapi justru berujung petaka. Pasti bikin penasaran dong? Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan bos muda bernama Jack yang baru saja menetapkan aturan peremajaan karyawan di perusahaan milik keluarganya. Di tengah acara, seorang karyawan lama bernama Han tak terima dengan keputusan Jack yang memecat dirinya. Padahal sejak awal, Hans ikut membangun perusahaan ini bersama ayahnya Jack. Meski tak dihargai, Hans tetap memohon agar keputusan itu dipertimbangkan kembali. Namun Jack yang arogan menganggap keputusan memecat Hans sudah benar. Sontak semua orang panik saat Hans menodongkan pistol ke arah Jack. Di tengah kepanikan itu, Jack mencoba menenangkannya agar masalah ini bisa dibicarakan baik-baik. Tanpa diduga, Hans yang sudah muak dengan janji palsu memilih pulang duluan sebagai bentuk protes dan kekecewaannya yang mendalam. Hey babe. Singkat cerita, Jack yang masih syok mencoba menghubungi istrinya Amy, di mana ia menceritakan aksi Hans yang nekat pulang duluan di kantornya tak lama setelah dirinya dipecat. Ya, jelas saja rasa bersalah menghantui Jack. Di tengah rasa lemas, Amy berusaha menenangkan sang suami dan berjanji segera terbang ke Italia. Di malam hari, Jack yang nongkrong sendirian di sebuah bar tiba-tiba dihampiri cewek lincah bernama Julia. Dirasa oke buat teman ngobrol, Jack langsung pesan minuman mehong untuk mencairkan suasana. Very good, sir. Di tengah obrolan santai, Julia menanyakan tentang aktivitas Jack. Dalam keadaan agak oleng, Jack mengaku sedang menunggu istrinya dari Mama Rizka, di mana mereka berencana untuk berliburan di Hotel Meva yang berada di kaki gunung, sekalian mau mencoba wahana balon udara. Mendengar itu, Julia merasa istri Jack wanita beruntung di dunia karena bisa menikmati liburan romantis mewah, impian para pelakor di dunia ini. Meski tahu Jack sudah beristri, tapi Julia yang menyadari Jack orang kaya langsung menggodanya untuk mengganti oli. Keesokan harinya habis menjemput istrinya dari bandara, pas di tengah jalan Jack mendadak pucat setelah membaca pesan dari Julia, di mana wanita itu minta 5.000 euro sebagai ongkos cuci botol semalam. Julia juga mengancam akan menyebarkan video jika Jack menolak, terutama kepada Amy yang paling ia cintai. Di saat itu pula, Amy pun heran melihat Jack yang nampak panik, namun Jack berdalih SMS itu hanyalah urusan bisnis. Di malam harinya, saat pegawai hotel mengantarkan makanan ke kamar, seketika Jack pun panik saat sekilas melihat Julia yang sedang mengintai di lorong. Nyaris saja ketahuan, lantas Jack langsung mencairkan suasana dengan mempersembahkan makanan khas Italiano, yaitu pizza ubi kayu. Meskipun ukurannya cilik, namun Amy tetap merasa bahagia dengan keromantisan suaminya. Sesaat kemudian Jack yang rupanya sudah kangen beput-put langsung kasih kode ngajakin istrinya. Namun baru juga mulai pemanasan, Amy yang masih trauma akibat keguguran yang dialaminya meminta Jack untuk memberinya waktu. Meski Ichi bos berdenyut gak karuan, Jack berusaha memaklumi perasaan istrinya. Keesokan harinya, pilot balon udara bernama Abah Heri langsung menyambut kedatangan Jack dan Amy yang sudah memboking jasanya untuk menjajal ketinggian. Sambil menunggu kedatangan seseorang, Abah menjelaskan satu persatu fungsi alat pengaman yang ada di balon udara. Meski begitu, balon udara tersebut tidak dilengkapi dengan parasut karena insiden sangat jarang terjadi. Terlebih saat cuaca sedang cerah seperti hari ini. I'm Julia. Nice to meet you. Sontak Jack panik saat menyadari penumpang yang ditunggu Abah ternyata si Julia. Di tengah suasana kikuk, Jack yang takut Julia membongkar skandalnya berusaha membujuk Amy agar mencari wahana lain dengan alasan ia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Namun Abah yang takut kehilangan orderan mampu meyakini mereka jika semuanya akan baik-baik saja. Setelah seluruh persiapan selesai, Abah pun langsung menerbangkan balon udaranya. Never gets old. No? Wow.
Beberapa saat Amy terperangah saat menyaksikan indahnya pegunungan dari ketinggian. Di saat itu pula, karena Jack tidak menuruti keinginannya, Julia mulai mencari gara-gara dengan mengungkapkan beberapa waktu yang lalu ia sempat berkenalan dengan Jack di sebuah bar. Mendengarnya, Amy pun sempat keheranan. Sementara Jack yang kikuk langsung menyangkalnya, yang mengatakan Julia pasti salah orang. Di tengah kecanggungan yang semakin terasa, Abbas segera membuka sebotol Amer untuk mencairkan suasana. Well, I'm sure this flight's gonna be just as... Cheers, Stuart. Yeah, I do indeed. Yeah. Setelah menegak minuman haram, Abah mengungkapkan bahwa di tempat setinggi ini mereka bisa berteriak seperti Tarzan untuk meluapkan emosi yang terpendam. Dirasa manuk akal, Amy langsung mencoba berteriak untuk meringankan beban di hatinya. Okay. Right. I'm done. Okay. Come on. Mereka pun terkejut saat mendengar teriakan Julia yang seolah menyimpan beban yang sangat berat. Hingga sesaat kemudian, Amy yang ingin sedikit pamer di Insta meminta Julia memotret kebersamaannya. Dan tak lama setelah itu, giliran Julia yang meminta Jack untuk memotretnya. A photo of me and Harry. Sontak Jack pun panik saat melihat pesan ancaman di HP Julia. Tak lama berselang ketika balon udaranya mulai mendekati puncak gunung berbatu, Harry meminta mereka semua untuk tetap santuy. You're very lucky. Karena Jack tak menggubris ancamannya, Julia akhirnya nekat membongkar skandal yang pernah ia lakukan bersama Jack setelah mereka berdua oleng di sebuah bar. Bukan cuman itu, Julia juga mengungkapkan selesai membobol celengannya, Jack sempat menceritakan trauma Amy akibat keguguran yang dialaminya setahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, Amy langsung shock berat karena rahasia itu hanya diketahui keluarga dan teman terdekatnya saja. Akibatnya, mereka pun bertengkar hebat. No, it's not. Is Emmy. She's lying. What? Hang on. You actually believe her? Look at me, Emmy. Because she knows who I am and she wants money. All right. And we had one drink. One drink. I don't remember. Okay. Di tengah percekcokan itu, Abah yang menyadari ketinggian balon mencapai 12.000 kaki berniat untuk segera menurunkannya. Namun pada saat yang sama pula, Julia nekat merebut pisau Abah dan memaksanya menambah ketinggian meski beresiko kehabisan oksigen. Astagfirullah, tubuh Julia pun tersambar api karena kebodohannya sendiri. Api yang menjalar tadi membuat tali ventilasi balonnya ikut terbakar hingga sulit digapai. Sementara itu, ketinggian balon terus bertambah. Khawatir balonnya sampai ke sorga, lantas Abah pun memanjat untuk menarik tali tersebut sebelum keadaannya semakin tak terkendali. Tapi tiba-tiba... Abah pun tewas setelah didorong Julia hingga tubuhnya hancur menghantam bebatuan di bawah. Di tengah rasa syok, mereka yang mengalami kekurangan oksigen mendadak pusing ekstrim sebelum akhirnya mereka semua kehilangan kesadaran. Singkat waktu, saat Julia dan Jack masih pingsan, Amy yang sudah siuman bergegas mencari tali untuk menyambung tali ventilasi balon yang terbakar. Namun di tengah usahanya itu, mendadak Amy kembali pingsan. Beruntung Amy siuman tepat waktu, yang pada akhirnya berhasil menggapai kembali tali balon sehingga Amy mampu menurunkan ketinggian sedikit demi sedikit. Cut the rope. Hingga sesaat kemudian, ia bergegas menyadarkan Jack yang masih pingsan. Ketika Jack akhirnya siuman, ia yang tak ingin hal buruk terjadi, langsung mengikat Julia. No, because she's dangerous.
Well, that doesn't look good. Singkat waktu, saat balon mendekati gunung, mereka yang panik berusaha membuang beberapa muatan agar balon udaranya menjadi lebih ringan dan tidak menghantam tebing bebatuan. Be it later unless we clear that. Meski telah berusaha, tapi sialnya balon udara justru robek setelah menghantam tebing batu. Hingga tak lama kemudian, saat Amy mencoba memberi Julia minuman, Jack yang kesal langsung membacoti Julia, meluapkan kekesalannya atas tindakan bodohnya yang membuat mereka terjebak dalam situasi seperti ini. Sesaat kemudian, Jack dan Amy hanya bisa melongo ketika balonnya melewati gumpalan awan tebal hingga mereka pun tak lagi dapat melihat di sekeliling. Tak lama berselang, Julia diam-diam meraih pisau untuk melepaskan ikatan di tangannya. Kemudian, Julia meluapkan unek-uneknya yang mengungkapkan bahwa ia tak terima dengan perlakuan Jack terhadap ayahnya yang bernama Hans. You just didn't care, did you? Of course I. Rupa-rupanya, Julia adalah anaknya Hans yang dipecat oleh Jack hingga akhirnya pulang duluan. Lantas, semua yang ia lakukan ini tak lain dan tak bukan untuk menuntut balas dendam atas kematian ayahnya yang menurutnya dizolimi oleh Jack. You're fucking crazy. Di tengah keadaan yang semakin genting, Amy yang panik berusaha menenangkan Julia dengan berjanji akan membantunya mendapatkan keadilan, bahkan bersedia membayar berapapun uang yang diinginkannya. Tapi tiba-tiba, I was protecting you. sontak Amy syok parah saat Jack tiba-tiba menggeplok Julia hingga mokat dengan menggunakan tabung apar. Meskipun kesal dengan kelakuan suaminya, Amy tetap menghentikan pendarahan pada luka cucuk di tubuh Jack. Hold this. Tak ingin disalahkan, Jack yang membela diri mengatakan semua yang ia lakukan demi melindungi Amy. Terlebih ia tak mau Amy sampai lecet dan menjadi korban Julia. Akan tetapi Amy masih kesal karena ia tahu jika tadi Julia sudah anteng, tapi Jack tiba-tiba menggeploknya. Beberapa saat kemudian kepanikan kembali melanda saat mereka menyadari lubang pada balon semakin membesar. Di tengah situasi genting itu, Amy berusaha menyalakan pembakaran agar mereka tidak menghantam lereng gunung. Namun rupanya mesin tersebut mati dan harus dibantu dengan macis terlebih dahulu. Why isn't it working? Wait, you gotta. It's working. Yeah. We need to catch you. There's another wind current. Back. Untung saja, setelah berhasil melewati celah gunung, mereka pun bergegas membaringkan jasad Julia yang terlihat melotot. Hingga sesaat kemudian, Amy teringat pada pengakuan Julia tentang pemecatan Hans yang dilakukan Jack, di mana ia mulai merasa bahwa Jack memang tak menghargai perjuangan ayah Julia yang telah berjasa besar bagi perusahaan keluarganya, hingga menjadi yang terbesar di Italia. Namun sayangnya, Jack yang memiliki ego tinggi tetap bersikeras dan enggan mengakui kesalahannya. Ada-ada saja, Amy malah terperosok karena papan lantainya sudah rapuh terbakar api. Meski dadanya terluka, tapi Jack berhasil menyelamatkan istrinya dari maut. Namun setelah semuanya, sikap Amy justru terasa dingin, seolah kebaikan Jack tadi tak mampu menghapus luka batin dan kekecewaan yang terlanjur tertanam. Selang beberapa saat ketika melihat awan badai yang akan menerjang, Jack segera mengerahkan mesin pembakaran untuk menghindarinya. Namun sialnya, karena sobekan pada balon semakin membesar, semua usaha itu pun menjadi sia-sia. Hole's getting bigger.
I think we have to... Di tengah keadaan yang semakin genting, Amy mengungkapkan rencananya untuk mengikat balon yang sobek itu meski risikonya sangat tinggi. Jack yang tak punya pilihan lain akhirnya mengikuti rencana gelo istrinya. Tak lama kemudian, gumpalan awan badai datang, seolah menegaskan betapa berbahayanya rencana tersebut. Ready? We're gonna hit it. Hold on. Hold on. Akhirnya setelah berhasil menutup kebocoran, mereka pun mampu melewati terjangan badai. Namun di tengah rasa lega itu, Amy yang melihat Jack terus mengecek HP-nya, seketika merasa curiga dan berniat mencari ponsel milik Julia. Pada saat yang sama, Jack yang panik berusaha menghilangkan barang bukti. Emmy? Where's her phone? I don't know. Give me your phone. Baru saja Jack merasa lega, tapi kepanikan kembali datang saat Amy bersikap bak seorang detektif yang memaksa memeriksa ponsel suaminya. Lantas Jack yang tak bisa menolak langsung menyerahkan HP-nya. Untung saja Amy tidak gaptek, di mana ia berhasil memulihkan pesan yang telah dihapus oleh suaminya. See? That's not me. Sontak Amy pun panas dada saat melihat video yang dikirim Julia. Dari rekaman itu terlihat jelas pose jadul si Jack saat menggabrut Julia, tanpa menyadari bahwa Julia sebenarnya tengah menjebaknya. Karena Julia merupakan putri khas pria yang pernah dipecat si Jack hingga hidupnya berakhir tragis. Bare-faced like... Setelah skandalnya terbongkar, Jack langsung bersikap flying victim dengan berdalih perselingkuhan itu hanyalah pelampiasan setelah setahun Jack menahan hasrat akibat kondisi Amy. It's hardly me, is it? Lantas, Amy yang semakin penasaran menanyakan dengan siapa saja Jack pernah menjalin hubungan terlarang. Jack pun akhirnya mengakui bahwa selain Julia, ia juga pernah begituan dengan siluman bernama Sister Hong. Bukan cuman itu, Jack bahkan menganggap Amy istri tak beradat. Sebelum menikah dengannya, Amy hanyalah gadis balau tak bernilai. Mendengar hinaan itu, tanpa diduga Amy yang marah besar langsung mendorong suaminya. Di tengah kepanikan, Jack yang gelantungan kembali mengingat bahwa dia telah menyelamatkan Amy dari maut. Namun Amy yang hatinya sudah beku tak lagi peduli, karena kali ini ia bertekad menjatuhkan Jack bersama jasad selingkuhannya. Bagaikan ketiban meteor, akhirnya Jack si bos jolim pun modar setelah tubuhnya ditimpa jasad Julia. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, Amy yang mau pergi terlebih dahulu membakar balon udaranya, seolah ingin menghapus jejak kejahatan atau kenangannya. Niat healing yang awalnya diharapkan bahagia justru berubah menjadi petaka ketika Jack terjebak umpan balas dendam Julia dan konflik rumah tangganya sendiri. Dari situlah awal tragedi, hingga pada akhirnya Jack harus membayar semuanya dengan nyawanya sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena di setiap video selalu ada jajan buat kalian. Siapa tahu video berikutnya giliran kamu yang dapat. Lumayanlah kalau dikumpulin bisa buat beli termos. Dan film pun berakhir.